Nama Grigori Yefimovich Rasputin kerap muncul dalam berbagai kisah sejarah Rusia, seringkali dikelilingi cerita dramatis dan legenda yang berkembang selama lebih dari 1 abad. Sosok yang dikenal sebagai mistikus dan penasihat spiritual ini menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam masa-masa terakhir Kekaisaran Rusia menjelang Revolusi 1917. Rasputin lahir pada 1869 di desa terpencil Pokrovskoye, Siberia, dari keluarga petani. Masa kecilnya relatif jauh dari perhatian publik. Namun dalam beberapa catatan sejarah, Rasputin mulai dikenal sebagai seorang peziarah yang melakukan perjalanan panjang ke berbagai wilayah Rusia. Kebiasaannya mengembara, berdoa, dan memberikan nasihat rohani kepada warga desa menjadi ciri yang melekat pada dirinya sebelum akhirnya menuju St. Petersburg, pusat politik dan kekuasaan Kekaisaran Rusia. Masuk ke lingkar dalam keluarga Romanov. Perjalanannya ke St. Petersburg pada awal abad ke-20 membuka jalan menuju kedekatan dengan keluarga Romanov. Ia bertemu dengan sejumlah pejabat gereja dan kalangan bangsawan yang tertarik pada figur rohaninya. Melalui koneksi inilah Rasputin akhirnya diperkenalkan kepada Tsar Nicholas II dan Tsarina Alexandra. Kedekatannya dengan keluarga kekaisaran semakin kuat setelah peristiwa pada 1904 ketika putra mahkota, Alexei Nikolaevich, jatuh sakit parah akibat hemofilia, penyakit turunan yang membuat tubuh sulit membekukan darah. Hemofilia yang diderita Alexei tercatat dalam berbagai dokumen medis sebagai kondisi serius yang berulang menyebabkan pendarahan internal. Dalam situasi tersebut, Rasputin dipanggil ke istana. Beberapa catatan korespondensi keluarga Romanov dan laporan pengamat menyebutkan bahwa kehadiran Rasputin bertepatan dengan membaiknya kondisi Alexei. Namun penyebab perbaikan tersebut hingga kini masih diperdebatkan oleh sejarawan. Beberapa teori menyebut efek ketenangan yang diberikan Rasputin pada Tsarina, kemungkinan penghentian obat-obatan tertentu yang saat itu mengandung zat berbahaya, atau sekadar perkembangan alami kondisi sang putra mahkota. Meski demikian, bagi Tsarina Alexandra yang berada dalam situasi tertekan, perbaikan Alexei membuatnya memandang Rasputin sebagai sosok penting dan layak dipercaya. Kritik dan kecurigaan bangsawan. Kedekatan Rasputin dengan keluarga kekaisaran segera memunculkan berbagai kecurigaan dari kalangan bangsawan, militer, hingga pejabat tinggi. Desas-desus mengenai pengaruhnya dalam pengambilan keputusan negara banyak dicatat dalam arsip-arsip politik periode itu. Sebagian laporan menyebut bahwa Rasputin sering dimintai pendapat oleh Tsarina, terutama ketika Tsar Nicholas II memimpin pasukan di garis depan Perang Dunia Pertama. Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa keputusan administratif dapat terpengaruh oleh seseorang yang tidak memiliki jabatan resmi dalam kerajaan. Selain itu, sejumlah rumor yang tidak terverifikasi mengenai perilaku pribadi Rasputin menyebar di kalangan masyarakat. Banyak cerita berkembang tanpa bukti kuat, namun persepsi negatif telanjur meluas dan menciptakan ketegangan antara Rasputin dan kelompok bangsawan. Para sejarawan modern melihat bahwa sebagian besar rumor itu merupakan bagian dari kampanye politik yang bertujuan melemahkan keluarga Romanov yang sudah goyah akibat krisis ekonomi, peperangan, dan ketidakpuasan rakyat. Malam pembunuhan yang dipenuhi versi berbeda. Ketegangan di lingkungan istana mencapai puncaknya pada akhir 1916. Sekelompok bangsawan merencanakan pembunuhan Rasputin dengan alasan bahwa pengaruhnya dianggap membahayakan stabilitas negara. Peristiwa pembunuhan ini tercatat dalam sejarah, tetapi detailnya dipenuhi versi berbeda-beda. Catatan resmi penyelidikan dan kesaksian para pelaku menunjukkan bahwa Rasputin diundang ke rumah bangsawan Felix Yusupov. Rangkaian kejadian selanjutnya masih diperdebatkan oleh para peneliti. Dalam banyak cerita populer disebutkan bahwa ia diracun, ditembak berkali-kali, dan baru meninggal setelah tembakan terakhir. Namun sejumlah sejarawan menilai beberapa klaim tersebut dilebih-lebihkan atau tidak dapat dibuktikan secara medis. Yang lebih dapat dipastikan adalah bahwa Rasputin ditembak dan kemudian mayatnya ditemukan di Sungai Neva. Pemeriksaan forensik saat itu, yang juga menyisakan perbedaan interpretasi, menyatakan ia mengalami luka tembak fatal sebelum tubuhnya ditemukan di sungai. Meskipun detail mengenai malam pembunuhan itu masih menyisakan perdebatan, peristiwa tersebut menandai babak akhir pengaruh Rasputin dalam politik Kekaisaran Rusia. Warisan kontroversi yang terus dibahas. Setelah kematiannya, sosok Rasputin tidak serta-merta hilang dari ingatan publik. Sebaliknya, ia menjadi salah satu figur paling sering dibahas dalam sejarah Rusia modern. Banyak buku, film, hingga karya seni menggambarkan dirinya sebagai tokoh misterius atau bahkan supranatural, meski banyak unsur tersebut berbasis legenda, bukan dokumen sejarah. Para sejarawan menilai bahwa pengaruh Rasputin seringkali digambarkan lebih besar daripada kenyataannya. Faktor penting yang membuatnya menjadi simbol kontroversi adalah kondisi politik Rusia yang sedang berada di ujung keruntuhan.
Kekacauan sosial dan politik menjelang revolusi Bolshevik memperbesar ruang bagi rumor, spekulasi, dan narasi dramatis. Dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah penelitian baru mencoba memisahkan fakta dari mitos, menempatkan Rasputin sebagai sosok kompleks yang berada di tengah pusaran politik dan krisis istana. Akhir sebuah era. Pembunuhan Rasputin terjadi hanya beberapa bulan sebelum runtuhnya dinasti Romanov pada 1917. Di mata sebagian sejarawan, kematiannya menjadi simbol berakhirnya era kekuasaan absolut monarki di Rusia. Hingga kini, Rasputin tetap menjadi salah satu tokoh paling menarik dalam sejarah Eropa, bukan karena kekuatan gaib seperti yang sering digambarkan, tetapi karena peranannya yang unik dalam persimpangan antara agama, politik, dan krisis kekuasaan di awal abad ke-20.